Mama yang pertama kali aku ajak untuk syuting, gimana rasanya latihan Iya, vokal dulu? iya, ya tentunya ini ya eh, excited juga ya karena ini baru pertama kali dan sesungguhnya sulit gitu. Tetapi karena semua terdorong oleh rasa mensupport anak supaya anak juga tetap maju sukses Amin. khususnya dalam bidang apa tarik suara ini. Nah, jadi mama tuh terdorong untuk itu. Jadi apapun mama mau belajar dan ternyata banyak ilmu tadi itu diajarin gitu. Yang tadinya kita nggak tahu hanya nyanyi-nyanyi biasa aja, ternyata di situ ada untuk bisa dimodifikasi dengan nada-nada tertentu tentunya. Dan itu ilmu lah buat mama. Tapi Tante sendiri pertama kalinya ini nyanyi untuk acara TV dan profesional atau sebelumnya sudah pernah? Belum pernah. Belum pernah. Ini baru pertama kali, betul-betul baru pertama Bener-bener kali. perdana juga sih Maya nyanyi di atas panggung gitu Iya, kan. iya, baru Sebelumnya pertama belum pernah kali. nyanyi di atas panggung juga. Heeh. Nyanyi selalu di rumah, di acara-acara apa gitu. Iya, tadinya memang kan enggak ya, Iya. dan mama memang apa enggak lah karena kita udah tua juga, udahlah ini. Tetapi karena terdorong tadi itu untuk memberikan support ke anak, ya itu tadi. Jadi mama mau. Tapi juga expect kalau suara mama ternyata bisa setinggi itu dan ada vibranya juga. Expect kalau kalau aku sendiri kan udah sering dengar mama nyanyi di rumah. Terus sebelumnya juga kita beberapa kali latihan juga. Kalau aku kan rutin latihan vokal. Nah kalau mama belum lama ini juga udah aku ajak ke tempat latihan vokal juga di rumah Mama Is itu kan. Sekali. Sekali akhirnya kita dengar Heeh. suaranya kayak oh iya ya kita jadi tahu yang dilatih kira-kira apanya segala macam. Ya seru sih bisa nyanyi sama mama di panggung belum pernah ya kan. Iya. Biasanya Tap nyanyi sama penyanyi dangdut mulu mah kalau di Oh panggung. iya. Heeh. Mereka bisa goyang-goyang genit, mama bisa nggak? Oh nggak bisa. Nggak bisa. Dan janganlah. Jangan. Jangan. Tapi bekerja sama bareng sama mama di dalam satu program seperti apa sih? Gimana sorry? Bekerja sama sama mama di satu program yang sama seperti apa? Iya, seru ya. Seru banget sih karena belum pernah sama sekali, belum Iya. pernah. Ada dulu pernah, cuman mama di invite dari Zoom ya. Waktu yang di TV sebelah. Tapi enggak lah. Enggak. Waktu itu pernah di Zoom, mamahnya video call. Nah sekarang nih baru pertama kali. Waktu masih tugas di Jambi, Iya, iya. ditanyain aja, tapi nggak ada nyanyi-nyanyi Nggak ada bareng. nyanyi, nggak maksudnya pernah syuting bareng sama mamanya. Nah paling yang itu doang. Nah ini pertama kali aku seneng banget karena ini bakal jadi apa ya? eh, Nanti suatu saat bakal jadi kenangan yang bagus banget kalau kita mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan nontonin rekaman kita ini lagi pasti lucu. Iyalah, Beneran? kenang-kenangan, iya. Kenang-kenangan yang Iya. di record bisa dilihat semua orang juga ya. Aku seneng sih. Dan kenangan untuk keluarga, Ya. bukan hanya untuk kita berdua. Betul. Baik, Tante, aku agak penasaran Tante seperti apa sih ngebangun hubungan dan komunikasinya Tante terhadap Atap sendiri? Iya, kalau tante ya menjalin komunikasi dengan anak tuh sudah seperti teman. Jadi tidak seperti orang tua dengan anak, tetapi pada waktu-waktu tertentu, nah tante memposisikan diri sebagai ibu yang harus menasehati anaknya. Jadi tetapi selama ini komunikasi kita itu seperti teman, makanya kita akrab, tidak ada apa ya batasan-batasan, tetapi tentu kita mengajarkan anak bagaimana tata krama untuk bicara dengan orang tua seperti itu. Atau punya ibu yang dengan pola pengasuhan seperti itu, impact yang paling besar untuk diri kamu apa sih? Impact paling besar buat aku pribadi yang pasti dari hati. Aku punya hati yang lumayan sensitif. Terus jadi bisa apa ya? Bisa lebih lembut ke orang-orang sekitar. Ya lebih ke melatih diri untuk Merefleksikan lebih ya, iya hubungan kita selama ini bisa ke gampang berbaur juga sama orang karena udah terlalu apa kita baik juga ngasihnya kan impact nggak pernah ngomong-ngomong ngata-ngatain orang kayak gitu-gitu ya. biasa kayak gitu. Lu sosok mama sendiri di mata kamu? Mama ya, mama menurut aku mama ini
bisa dibilang malah udah kayak mama-mamahnya satu keluarga besar gitu. Jadi kan anak-anak keponakan tuh saudara-saudara kalau ngeliat dia tuh bener-bener kayak emaknya juga gitu. Ya, Mama Sri kayak dia penyayang banget soalnya mama ini. Mama penyayang banget, suka manjain anak kecil juga. Pokoknya keluarga tuh ngeliat mama tuh bukan tante yang jauh yang susah gitu. Ini udah kayak mamanya sendiri, disayang, diapain. Mama tuh sangat sangat ngasih apa ya, kasih sayang yang luar biasa sih ke anaknya, apalagi ke yang lain-lain juga gitu, merata. Jadi aku suka mama sangat memanjakan orang-orang. Tante, kalau dari tante sendiri ada kekhawatiran dari tante sebagai ibu dengan anaknya yang sudah mulai dewasa di tengah pergaulan Jakarta yang seperti ini, tante ada kekhawatiran nggak? Iya, iya tentu ya. Sebagai orang tua ingin supaya anaknya itu menjadi anak yang soleh, anak yang bermanfaat dan masa depannya bagus ya. Nah, tentu kita juga mengajarkan anak-anak ini untuk bagaimana cara menjalankan ibadah yang baik ya. Menjalankan ibadah itu kan kewajiban. Nah yang wajib-wajib itu tentu tante ajarin, kalau tidak itu kan benteng ya, itu membentengi supaya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah ya. Nah, tapi kalau dia misalnya tentu tante nasehatin gitu. Nasehatin terus menerus, tidak ada bosan-bosannya, karena ini menjadi kewajiban orang tua. Worry, khawatir itu wajar. Kalau tidak berarti kita tidak sayang, tidak perhatian. Justru karena kita sayang dan perhatian, nah itulah timbul rasa worry, khawatir. Pulang tengah malam kemana ya? Ditelepon ya. Bukan cerewet, tetapi ingin supaya anak tuh aman, tenang gitu. Seperti itu. Tetap ada hal-hal prinsip nggak sih yang selalu kamu jaga agar tidak mengecewakan mama? Apa aja hal-hal prinsip itu yang selalu kamu jaga? Kalau mama sih simple ya, menjaganya yang dilarang agama yang gak usah dilakuin. Itu udah paling nyaman, bukan buat mama aja, itu buat orang tua. Orang tua pasti ya penjagaan nomor satu seorang anak ya kalau dia menjauhkan larangan agama yang dipeluk dengannya juga gitu loh. Jadi kalau misalkan agama melarang A, B, C, ya kita nggak ngelakuin itu, insya Allah orang tua pasti juga tenang kok, nggak repot. Harusnya gitu. Iya, ya tentunya kita kan sudah ada tuntunan ya, tuntunan hidup itu yang kita jalankan. Nah, itu saja dijalankan. Nah, itu menjadi fondasi yang kuat. Jadi tante berharap ya, karena kita tidak tahu umur ya. Umur kita bisa kapan saja Allah mau cabut, tetapi yang penting anak itu sudah kuat fondasinya, keimanannya, terus juga agamanya, perilakunya, akhlaknya. Itu yang membuat dia bisa berdiri nanti kuat, seorang mempunyai karakter. Itu yang mama inginkan, memang seperti itu untuk anak. Jadi mama tidak henti-hentinya selalu menasehati, memberikan masukan dan memberi contoh. Tidak hanya bicara saja, tetapi saya bapaknya juga selalu memberikan contoh agar mereka ada panutan ya untuk dilaksanakan. Ya, poinnya lebih ke agamanya dulu sih. Kalau misalkan tuh kehidupan pribadinya ya nggak terlalu banyak ngatur kok. Ya kita jadi diri kita sendiri juga. Iya. Kayak aku, abang aku, kakakku tuh beda-beda semua orang ya. Caranya beda-beda semua. Jadi fondasi agamanya yang Ya yang penting di Itu. situ awalnya. Tante melihat karirnya Atap yang makin hari makin naik nih, seperti apa tanggapannya? Amin. Ya bersyukur ya, bersyukur dan semoga karir Atap semakin meningkat, Amin. semakin maju dan apa yang dicita-citakan bisa berhasil. Dia tentu punya cita-cita, punya harapan. Mudah-mudahan semua itu bisa terwujud. Amin. Tentu dengan ketekunan dan kerja keras. Dan sebagai orang tua mensupport semua yang dilakukan oleh anak demi kebahagiaan anak. Pengaruh mama untuk karir kamu sendiri seberapa besar? Lumayan besar. Di situ aku belajar namanya
nggak takut nyerah ya. Jadi walaupun beda pekerjaan kita, cuman tantangannya juga sama, rintangan itu juga sama, banyak. Ada namanya mungkin ada momen pas saat aku awal-awal viral itu kerjaan gua, sampai kita malas ngambil, jadi kayak aduh banyak banget ini, jadi sampai pusing, sampai ngasih schedule itu repot. Nah, ada momen pas udah mulai selesai masa viralnya itu kan kita yang mencari sendiri, udah bukan dicari. Nah itu kan ada momen dimana kita yang biasa dicari, kita harus mencari itu. Nah itu kan lumayan buat aku sih itu suatu kegigihan. Aku nggak pindah, aku tetap masih di sini, masih tetap ngejalanin, malah aku explore. Yang tadinya aku cuman nyanyi kan sebelumnya, aku jadi coba explore di perfilman, series, jadi banyak lah yang dieksplor jadinya. Itu untuk apa ya? Untuk bertahan, bukan untuk iseng-iseng, enggak. Buat bertahan di dunia ini aku harus punya banyak kebisaan ya, keunggulan untuk tetap bertahan. Nah itu sama tuh, jadi itu aku gigih di situ, belajar yang lain. Kemarin suka ngonten, abis itu jadi suka nyanyi, jadi suka olahraga apa, ya buat itu aja sebenarnya, buat syuting, buat apa, nggak nyari kelebihan gitu lah.